section kita, section tim makin tahu. Oke, jadi kali ini kita kedatangan siapa nih Mbak ya? Iya, ada Dr. Aryo dari Rumah Sakit UNER Surabaya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang batra sebagai alternatif di musim hujan. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dong. Hai dokter, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih dokter, kabarnya dok? Alhamdulillah, selalu sehat ya, harus selalu sehat. Oke, boleh perkenalan dulu dok. Oke, saya Dr. Aryo Imandiri, saya spesialis akupuntur. Saya di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya di Polibatra. Oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasan di kali ini. Nah dok, jadi menurut BMKG nih, kan musim hujan itu kan ada fasenya kan. Kadang ada yang memang masih pancaroba. Nah kalau yang kita tahu nih, curah hujan tertinggi itu ada di bulan Januari sampai Februari akhir ini. Makanya belakangan ini kan sering hujan, banjir di mana-mana. Nah based on issue itu akhirnya selama ini tuh banyak orang yang sakit di musim-musim ini, dan sakitnya tuh kayak estafet gitu loh, nggak di rumah, di kantor, kayak gantian gitu kan jadinya. Nah, kenapa ya dok hal ini tuh bisa terjadi? Atau memang sudah pakemnya musim hujan selalu banyak yang sakit, imun turun atau seperti apa? Iya, jadi memang sekarang ini lagi puncak-puncaknya musim hujan ya, dimana itu sangat mempengaruhi pastinya ke manusia. Kita sebagai manusia itu sangat dipengaruhi oleh alam ya, jadi cuaca yang apalagi sekarang ekstrim ya, panas, kemudian bisa langsung tiba-tiba hujan, atau hujannya nanti anginnya sangat kencang. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap tubuh kita, terutama pada imunitas kita ya. Jadi di mana jika imunitas kita menurun, faktor alam ini tadi, dari dingin, kemudian dari angin yang kencangnya tadi bisa pengaruh. Nah itu imunitas kita jadi harus dijaga benar gitu ya. Jadi kuncinya tetap dari imunitas kita gitu. Oke, nah dok, mungkin kalau dari segi ilmu pengobatan tradisional nih dok, ada nggak sih dok perbedaan yang signifikan antara pengobatan tradisional dan pengobatan konvensional? Mungkin bisa dari obatnya, atau dari step by stepnya, atau apa nih dok, bisa dijelaskan ke keluarga Tim Farma di rumah? Oke, jadi memang begini, antara pengobatan tradisional dengan pengobatan konvensional ini memang dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau sebetulnya intinya sama ya, jadi peningkatan daya tahan tubuh ya, itu imunitas kita yang akan ditingkatkan. Cuman memang pola pikirnya atau point of view-nya yang berbeda ya. Kalau pada tradisional itu kita melihatnya lebih ke banyak sekali sangat terkait dengan faktor alam ya. Jadi mulai dari dingin, kemudian adanya tadi angin tadi ya, atau panas tadi, itu sangat mempengaruhi. Di mana nanti jika suatu penyakit, kalau secara tradisionalnya, jika suatu penyakit ini dipengaruhi oleh angin gitu ya, adanya banyak paparan angin dari luar, itu akan berbeda pengobatannya dibandingkan dengan yang faktor paparannya, penyebabnya ini dari dingin gitu. Nanti berbeda lagi dengan jika disebabkan oleh faktor panas dan sebagainya. Jadi memang pendekatannya atau sudut pandangnya yang berbeda gitu. Oke, jadi kalau misalnya di pengobatan konvensional biasanya kita bicara, oh penyakit ini karena virus, karena bakteri. Tapi kalau di pengobatan tradisional lebih ke cuacanya ya. Betul. Jadi imunitas kita itu banyak sekali dipengaruhi ya. Kalau secara konvensional tadi imunitas kita bisa dari dalam diri kita sendiri ya, dari tubuh kita sendiri, atau dari faktor luarnya. Kalau faktor luarnya tadi ya bisa bakteri, virus dan sebagainya. Cuman kalau secara tradisional dari tubuh kita, tetap dari imunitas kita itu tadi, dari dalam tubuh dan dari faktor luarnya seperti angin, dingin dan sebagainya. Gitu. Betul. Nah, kalau sejauh ini dok, menurut dokter sendiri, bagaimana sih respon masyarakat terhadap obat dan pengobatan tradisional ini? Sudah mulai aware kah? Atau masih banyak nih miskonsepsi dan stigma yang membuat pengobatan tradisional ini masih kurang diminati?
Jadi begini, kalau perkembangannya saat ini memang pengobatan tradisional ini terus meningkat ya. Peminatnya, kemudian dari sisi yang memproduksi atau dari sisi yang pelakunya itu juga semakin meningkat. Karena apa? Karena minat masyarakat itu juga back to nature itu kan sangat tinggi sekarang ya, di mana masyarakat ini sudah mulai aware untuk bisa mendapatkan pengobatan yang lebih natural gitu ya, atau ingin mengurangi bahan kimia yang sintetis ya gitu. Karena memang herbal pun itu kan juga memang mengandung bahan kimia juga, cuman itu alami begitu ya. Nah, tren ini sangat meningkat, sangat baik sebetulnya, karena edukasi terhadap masyarakat juga semakin meningkat. Kemudian diiringi dengan di sisi ilmu pengetahuan itu terkait pengembangan ilmu pengetahuan terhadap pengobatan tradisional itu terus dilakukan gitu ya. Jadi pembuktian bahwasanya obat-obat tradisional ini bisa dijelaskan secara ilmiah itu terus dilakukan gitu ya. Kemudian dari sisi pelakunya juga pendidikan yang memberikan pendidikan formil terhadap pengobat tradisional itu juga semakin banyak. Kemudian dari sisi produksi obat-obatan juga trennya terhadap teknologi itu juga semakin baik, sehingga kualitas itu bisa distandarkan dengan baik, kemudian cara pembuatannya bisa lebih aman dan sebagainya. Dan itu tentunya akan di era yang sekarang modern ini masyarakat pasti akan lebih minat gitu, karena banyak hal yang dirasa akan semakin aman untuk digunakan gitu. Karena memang ada standarisasinya. Betul. Itu ya, untuk pengolahan dari obat tradisional itu, makanya masyarakat sekarang banyak sekali yang berminat nih. Betul. Apalagi sekarang di di marketplace itu sudah banyak sekali obat-obatan herbal, jadi mudah banget ditemukan. Betul. Oke dokter, banyak juga nih dok yang beranggapan bahwa obat dan pengobatan tradisional ini sebenarnya lebih cocok digunakan sebagai langkah preventif dok. Nah, karena responnya mungkin kurang cepat jika digunakan sebagai pengobatan. Apakah itu benar atau gimana nih dok? Bisa dijelaskan mungkin? Ya. Iya. Jadi kalau apakah obat tradisional ini bisa untuk preventif atau bisa untuk mengobati, itu kembali lagi tergantung dari penyakitnya apa dan pendekatan pengobatannya apa dan obat apa yang digunakan. Gitu. Karena memang tetap ada teknik atau ada modalitas atau ada obat yang bisa digunakan di preventif, ada yang bisa juga untuk terapi, begitu ya. Jadi contohnya apa? Pada pengobatan akupuntur ini bisa dilakukan untuk preventif, bisa juga untuk pengobatan. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa diatasi oleh akupuntur. Begitu juga dengan herbal. Herbal ini ada yang untuk preventif, tapi ada juga yang untuk pengobatan. Akan tetapi memang kecepatan tubuh ini dalam merespon suatu herbal itu akan berbeda dengan kalau kecepatan daripada obat-obat kimia dalam pengobatan begitu ya. Karena pastinya kalau kita berbicara tentang obat herbal itu ada yang bentuknya masih utuh ya, utuh. Utuh gimana itu? Utuh itu jadi seluruh bahannya ini dikonsumsi. Seperti jamu itu kan kalau kita gunakan itu ya seutuhnya. Kalau akar ya akar seutuhnya gitu ya. Berbeda dengan obat yang modern. Kalau obat modern itu kan kita ekstrak. Kita ekstrak bahan intinya. Nah, itu kan pasti akan kecepatan dalam ininya akan berbeda dibandingkan dengan
yang full gitu ya. Cuman memang secara keamanan atau khasiat ini memang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya karena jamu ini full ya, digunakannya semua bahannya tidak diekstrak, maka keamanannya akan lebih baik. Nah itu semua memang harus terus dilakukan penelitian yang lebih detail gitu terkait apakah lebih baik yang ekstraknya atau lebih baik fullnya dalam bentuk jamu dan sebagainya. Iya, jadi di masyarakat ini kan sering banget nih Dok, biasanya kayak nggak tahu itu apa ya, jam yang empon-empon mungkin tahu ya Dok ya, itu diolah sendiri tuh banyak yang beranggapan kalau itu lebih manjur atau itu lebih berkhasiat daripada harus beli yang ekstrak. Itu banyak sekali kan Dok yang beranggapan seperti itu. Oke, sebenarnya keluarga Pim Pharma belum tentu kalau kita ngolah sendiri dari awal, mulai kita beli di pasar atau di mana terus kita olah, terus baru kita minum, itu hasilnya lebih besar daripada kita beli yang sudah diekstrak. Karena seperti yang dokter bilang tadi, itu semuanya masih harus diteliti lagi. Jadi keluarga Pim Pharma di rumah jangan sembarangan, betul. Oke, tadi Dok disebutkan juga kalau misalnya obat-obatan ini pasti perlu penanganan khusus ya setelah dari bahan itu. Nah sebenarnya bisa nggak sih Dok kita itu mengukur atau membuat ukuran tertentu, penyakit ini tuh bisa ditangani dengan pengobatan tradisional atau memang ini harus menggunakan pengobatan konvensional, ini harus pakai obat yang kimia, atau penyakit dengan seperti ini itu masih bisa dengan herbal, itu adakah takaran khususnya Dok? Ya, jadi begini, secara konsepnya adalah semua penyakit itu pasti ada obatnya gitu ya. Nah, kita tentu saja harus menggunakan obat-obatan yang terbukti aman dan terbukti berkualitas gitu ya. Ada efeknya, kemudian sesuai dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sudah terbukti. Itu intinya ya. Nah, apakah kita menggunakan bahan yang ekstrak ataupun obat-obat kimia sintetis, nah itu tergantung daripada penyakitnya tadi. Nah, pada dasarnya ya herbal ini sampai sekarang masih digunakan sebagai pendamping, ya kan? Jadi bukan sebagai terapi utama gitu. Jadi mendampingi apakah dengan menggunakan obat kimia sintetis yang biasa digunakan, kemudian ditambahkan dengan herbal begitu ya. Dimana kita harus lihat apakah nanti herbal ini ada efek sampingnya atau enggak jika dikombinasikan gitu, atau hanya sebagai suportif ya. Yang betul adalah tetap pengobatan terutama penyakit-penyakit yang memang serius itu utamanya tetap dengan menggunakan obat-obat kimia sintetis ya. Akan tetapi bisa tetap dibantu untuk meningkatkan ya, contohnya untuk meningkatkan kinerja dari obat tersebut dibantu dengan obat herbal, atau kita support dari sisi imunitasnya. Nah, imunitasnya kita support. Contohnya apa? Contohnya pada pasien kanker. Ya kan? Kalau pasien kanker pasti butuh kemoterapi, butuh kita radiasi gitu ya. Nah, itu pasti mutlak gitu ya. Kita pilihan utamanya adalah itu. Akan tetapi kita tahu bahwasanya kemoterapi dan sebagainya itu ada efek sampingnya gitu. Imunitasnya perlu dikuatkan. Nah, itu bisa digunakan pengobatan tradisional, dibantu untuk menguatkan imunitas kita sehingga saat kemoterapi, saat radiasi itu efeknya tidak terlalu besar, ataupun kalaupun ada efeknya juga tubuh itu masih bisa mentolerir gitu. Jadi untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Nah, kita kembali ke tema yang pertama tadi tentang alternatif di musim hujan. Jadi mengenai maraknya penyakit di musim hujan, kan paling banyak itu terjadi batuk ya Dok ya, batuk, pilek, demam. Nah, kalau dari sebabnya antara kan kalau setahu kita ya batuk itu ada dua, batuk kering dan batuk berdahak. Nah sebenarnya batuk kering dan batuk berdahak ini apakah sama ya Dok? Kalau dari segi pengobatan dan obat tradisional tuh bagaimana? Apakah ada penanganan khusus
dari setiap jenis obat itu tadi, dari setiap jenis batuk tadi, kemudian pengobatan seperti apa yang disarankan, apakah ada toga tertentu yang seharusnya itu sudah tersedia di rumah gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong spesifik terkait dengan batuk ya, memang batuk itu secara tradisional, ini kita bicara secara tradisional itu bisa disebabkan oleh dingin ya, kemudian bisa disebabkan oleh adanya lembab. Kemudian bisa disebabkan oleh adanya panas. Jadi ada 3 hal itu ya secara tradisional. Nah, kalau dingin itu biasanya karena cuaca ya, karena angin dingin gitu. Kemudian lembab itu biasanya juga selain karena cuaca juga bisa disebabkan oleh makanan ya. Banyak kita makan gorengan gitu ya, itu juga akan mensuplai lembab yang cukup ke tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah adanya panas. Panas ini biasanya juga disebabkan oleh, kalau secara konvensionalnya ini adanya peningkatan asam lambung ya, sehingga adanya GERD ya itu juga bisa mengiritasi tenggorokan kita jadi lebih panas dan itu merangsang untuk batuk. Nah, sehingga 3 hal ini kalau secara tradisional tentu pengobatannya akan berbeda ya. Jika untuk yang disebabkan oleh faktor dingin, kita bisa gunakan herbal-herbal yang bersifat panas. Contohnya kalau kita gampang itu bisa kita gunakan jahe ya gitu ya. Kemudian rimpang-rimpang itu yang bersifat panas. Kemudian kalau akan sangat berbeda kalau yang disebabkan oleh dingin. Iya kan? Dingin dan disebabkan oleh panas. Ya, jadi kalau dingin tadi kita gunakan herbal-herbal yang bersifat panas seperti jahe, sedangkan kalau disebabkan oleh panas, maka kita berikan yang bersifat dingin. Kebalikannya gitu ya. Jadi herbal-herbal yang bersifat dingin, contohnya apa? Sebetulnya banyak sekali ya yang kita bisa gunakan untuk untuk di kehidupan kita sehari-hari ya, seperti adanya timun itu bisa digunakan sebetulnya untuk mendinginkan gitu. Kemudian alang-alang ya, ekstrak alang-alang itu juga kita bisa minum untuk mendinginkan gitu. Entah banyak sekali ya yang ada di sekeliling kita. Kadang kita tuh nggak nyadar Dok kalau itu memang bisa mengobati atau mengurangi ya. Yang kita tahu kan dulu tentang kunyit, jahe, pokoknya jamu-jamu yang biasanya di botolan itu aja kan. Tapi ternyata buah sayur pun juga bisa dijadikan untuk obat. Betul. Gitu. Nah, di PIM Pharmaceutical sendiri ya dokter ya, khususnya untuk PIM Trapel, ini kita sebenarnya punya brand baru ya, yang di produk herbalnya ada 2, PIM Trapel Phytotusif dan PIM Trapel Phytotoran. Nah, untuk PIM Trapel Phytotusif ini untuk batuk berdahak, sedangkan yang PIM Trapel Phytotoran untuk batuk kering. Nah, yang Phytotusif ini dok, bahan-bahan yang digunakan itu ada madu, jahe, dan mint. Sedangkan kalau Phytotoran ini menggunakan daun ivy. Mungkin dokter bisa nih jelaskan untuk khasiat dan bagaimana bahan-bahan ini bisa bekerja sehingga dia bisa mengatasi batuk. Ya, jadi kalau dilihat dari bahannya memang ada yang bersifat dia ekspektoran ya. Jadi bersifat untuk mengencerkan dahak dan sebagainya, sehingga itu dapat membantu untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, yang mungkin yang satunya dia bersifat untuk melegakan ya. Jadi ada faktor untuk meningkatkan imunitas. Jadi kayak jahe itu kan sebetulnya untuk imunitasnya ya, untuk menghangatkan. Cuman memang mintnya ini digunakan biasanya untuk biar lebih seger gitu ya. Itu mungkin ya. Oke, nah kalau dari spesialisasinya dokter sendiri nih tentang akupuntur kan. Nah, apakah batuk itu juga bisa diatasi dengan treatment akupuntur itu? Nah, kalau akupuntur sendiri itu bisa dilakukan sendiri atau harus dengan tenaga medis. Kalau orang sekarang kan emang sukanya coba-coba ya dok ya, tinggal beli jarumnya di Shopee, terus gitu, ntar lihat di internet kayak gitu kayak.
Nah itu seperti apa nih dok? Ya, jadi sebetulnya tindakan akupuntur ini adalah suatu tindakan invasif ya. Tindakan invasif itu adalah tindakan yang bisa memiliki resiko melukai gitu ya terhadap tubuh kita. Itu tindakan invasif. Sehingga kalau tindakan invasif itu tentunya harus dilakukan oleh tenaga profesional gitu ya. Jadi untuk saat ini di Indonesia sudah ada undang-undangnya. Jadi yang boleh praktek akupuntur itu hanya dokter, kemudian atau tenaga dengan pendidikan formal minimal D3 gitu ya. Jadi sudah tidak boleh lagi itu yang hanya kursus-kursus itu sudah tidak boleh lagi gitu ya. Terkait dengan batuk sendiri, akupuntur di sini pendekatannya adalah itu tadi. Pertama adalah imunitas kita tingkatkan, kemudian kalau dilihat apakah ini faktornya dari angin gitu tadi ya, ada faktor dingin atau faktor panas atau ada GERD. Nah, GERD itu juga bisa menyebabkan batuk ya. Nah, ini juga akan pendekatannya di sana. Jadi kalau memang atau ada fungsi lain dari paru-parunya yang berpengaruh gitu. Nah, kalau ada masalah di paru-parunya ya nanti penguatannya ada di paru-parunya. Kalau dari lambungnya maka nanti penguatannya ada di lambungnya. Jadi sangat tergantung sekali terhadap penyebabnya apa. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Gitu. Ada pertanyaan lagi ya? Oh iya nih dok, ada titipan nih dari keluarga Pim Pharma. Kan mungkin kita balik lagi ya dok sama musim hujan ya, yang sekarang memang anginnya luar biasa, di mana-mana juga banjir. Ini mungkin agak jauh sama tema kita kali ini. Ada yang nanya gini dok, kan biasanya keluarga Pim Pharma di rumah itu pulang kerja terus pakai motor, terus habis itu kena angin dok. Itu sebenarnya dok, angin ini bisa menyebabkan cerebral palsy nggak sih dok? Sebetulnya Bell's palsy, bukan cerebral palsy, tapi Bell's palsy ya. Bell's palsy, kalau cerebral palsy itu nanti kelainan pada anak-anak itu. Ya kalau Bell's palsy itu jadi miring sebelah. Ya, miring sebelah itu jadi biasanya karena kelemahan saraf. Adanya kelemahan saraf di saraf wajah. Jadi ada saraf di wajah itu yang lemah. Nah, biasanya ini sebagai trigger. Karena bisa juga kelemahan kerusakan saraf ini disebabkan oleh virus itu juga bisa gitu ya. Ya, kalau biasanya memang Bell's palsy ini mayoritas ada riwayat kena papar habis dari pantai atau dari perjalanan jauh naik motor, terpapar angin berlebihan. Nah itu sangat bisa sekali disebabkan oleh angin. Nah, nanti kalau dengan pengobatan tradisional apakah bisa ini diatasi, dibantu bisa gitu. Jadi pendekatannya akan multifaktor ya. Jadi dengan obat-obatan konvensional tetap dilakukan, kemudian fisioterapi tetap dijalankan, kemudian nanti akupuntur bisa dilakukan di sini gitu untuk menguatkan otot-otot dan syaraf pada wajahnya gitu. Nah, apakah herbal bisa digunakan di sini? Bisa juga digunakan adalah herbal-herbal yang berfungsi untuk mengurangi adanya angin gitu ya, yang bersifat hangat gitu, lebih ke sana. Oke, kerasa nih udah banyak banget pertanyaan yang kita bahas dari awal sampai akhirnya ya dok. Nah mungkin sebelum kita tutup boleh nih diberikan closing statementnya dok untuk keluarga Pim Pharma di rumah. Ya, jadi untuk keluarga Pim Pharma di rumah kita harus tetap aware terhadap kesehatan kita, terutama di musim yang seperti ini ya. Apalagi ekstrim sekali sekarang ini, begitu hujan nanti anginnya sangat kencang. Jadi jangan lupa untuk preventif, baik itu mengkonsumsi herbal-herbal yang dapat melindungi kita dari serangan dingin dan panas yang bersifat hangat, juga menggunakan pakaian ataupun perlengkapan yang bisa menghangatkan tubuh kita sehingga kita bisa terhindar dari paparan dari luar. Selain itu imunitas kita juga harus kita kuatkan, olahraga harus teratur, kemudian pola makan harus tetap dijaga. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih dok atas semua ilmunya pada hari ini, luar biasa sekali. Nah ini juga bisa jadi catatan buat
keluarga Pim Pharma di rumah nih, jangan banyak lagi kemakan mitos-mitos Betul. ya tentang dunia obat dan pengobatan tradisional di luar sana. Oke, jadi dia ada tambahan? Sekian dari saya. Oke, nah sampai jumpa lagi di series Makin Tahu episode selanjutnya. Kalau teman-teman punya saran atau punya request mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.